Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, berita siang para pemirsa sekalian. Ayah Taki Malik merasa difitnah dengan pengakuan Marlina. Ini yang perlu dipahami bersama ya. Maka kita sebagai penonton untuk jangan buru-buru bersuudzon, ini tidak baik ya. Maka ayah dari Taki Malik yang bernama Mansyardin Malik mengaku merasa difitnah dengan pengakuan Marlina Oktoria yang membongkar masalah ranjang dan rumah tangga siri mereka ke publik ya. Saya sebagai manusia biasa ya merasa difitnah, merasa dicemarkan nama baiknya, kata Mansyardin Malik ketika melaporkan balik perempuan yang dinikahi sirinya itu ke Polda Metro Jaya Rabu 22 September 2021. Dari awal memang tidak ingin buat laporan, tapi karena saya lihat ini sudah betul-betul di luar kewajaran dan di luar kepantasan, kita sebagai orang timur dan masalah rumah tangga ini diumbar di muka umum, tentu kami mengambil langkah-langkah hukum lanjutnya ya. Nah, kemelut rumah tangga siri antara Mansyardin Malik dan Marlina muncul setelah perempuan tersebut mengaku kepada media bahwa dirinya adalah istri siri Mansyardin dan mengalami dari ayah Taki Malik tersebut ya. Marlina mengaku pada Minggu 12 September kepada media bahwa Mansyardin melakukan kepada dirinya berulang kali ya. Marlina juga mengaku tidak kuat dan tidak tahan lagi dengan tingkahnya ya. Nah, ini kita sebagai para pemirsa yang cerdas, jangan buru-buru kemudian merasa bahwa apa yang dituduhkan itu benar, ya jangan sampai lah ya. Artinya kita harus betul-betul jangan sampai ya langsung percaya dengan apa yang ada dengan pengakuan-pengakuan yang ada. Tapi kalaupun ya silahkan ya di pengadilan dan itu bukti-buktinya ada atau tidak. Nah itu ya nanti bagaimana pengadilan memutuskan, nah itu baru. Dan lebih baik lagi kita tidak usah mencampuri ya, tetapi ini mungkin salah satu bentuk ya mungkin dari sisi yang lain ya itu ingin mendapatkan hak-haknya. Makanya di video sebelumnya kita sudah bahas nikah siri itu banyak sekali mundorotnya ya, sehingga itu bisa dikhawatirkan hak dan kewajiban ya itu tidak bisa dipenuhi, tidak bisa diberikan secara tuntas, dan ini menjadi masalah-masalah yang akan timbul berikutnya. Ketika itu pernikahan sah kan bisa diajukan gugatan ke pengadilan agama, tapi ketika itu kemudian siri ya apa kemana, akhirnya jumpa pers dan ini kemudian melebar kemana-mana ya. Nah, pernyataan dari Marlina dibantah oleh Mansyardin Malik. Ya, ayah Taki Malik tersebut mengaku sudah menceraikan perempuan yang dinikahi secara siri pada 19 Juli itu diceraikan pada 6 September ya. Kini Mansyardin Malik, yaitu ayah daripada Taki Malik, mengaku sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Marlina ya. Jalur komunikasi saya sudah blokir semua sama dia, kata ayah Taki Malik itu. Ia pun berpesan kepada pihak Marlina untuk tidak membangun dan menggiring opini tidak berdasar. Menurut Mansyardin, hal tersebut sama saja dengan membunuh karakter seseorang dan mencemarkan nama baik juga keluarganya. Mansyardin Malik menyebut pemberitaan tersebut juga berpengaruh pada keluarga serta bisnisnya. Meski begitu, ia menyebut tetap mendapatkan dukungan dari keluarga sahnya. Setiap hari komunikasi, keluarga berikan support semua, kami baik-baik saja sama keluarga, kata Mansyardin Malik. Nah, ini para pemirsa yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya bahwa memang ya kita fokuskan bahwa nikah siri itu banyak mudorotnya. Ketika ada masalah-masalah semacam ini tidak bisa akhirnya tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, hak dan kewajibannya bagaimana ya, pengakuan perceraiannya ya apakah bagaimana. Nah, kalau dengan pandangan agama kan oh ini sudah diputuskan cerai, ada ketok palu ya sudah berarti kan cerai ya. Apakah cukup hanya mengucapkan ya sudah cerai gitu ya. Nah, inilah kemudian kalau ketika dibawa ke ranah masyarakat yang mungkin tidak memahami fikih ya, ini bisa dibuat main-main nih. Tapi kalau di pengadilan agama kan tidak bisa main-main karena ada hakim,
yang memutuskan. Nah, disinilah para pentingnya para pemirsa untuk kita mengambil pelajaran hikmah dari peristiwa apapun. Ya, setidaknya Islam itu adalah mengatur segala sesuatunya dengan baik, sehingga tidak ada orang-orang yang teraniaya dan terzolimi. Permasalahan-permasalahan itu pasti ada dan bisa diselesaikan dengan seadil-adil mungkin, dengan mengurangi mudorotnya itu dengan sekecil mungkin, bahkan menghapus mudorot itu. Ya, maka pentingnya di sini kita mempelajari. Ya, di Islam Nusantara sendiri sudah memberikan jawaban bahwa pencatatan nikah di KUA dicatat oleh negara itu adalah suatu hal yang dalam kitab fikih memang tidak ada, tetapi suatu hal yang mendukung untuk bisa memberikan kemaslahatan bagi semua orang. Ya, kita tahu bahwa mungkin masyarakat bergeser ya, yang dulu mengetahui hak dan kewajibannya tanpa disuruh pun sudah dilakukan, tetapi ketika di sini harus ada yang memantau, harus ada data-data yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sinilah pentingnya mencatatkan apa yang disebut dengan pernikahan, perceraian itu ke dalam suatu lembaga. Ya, di sini ya bisa KUA, bisa di Sdukcapil dan lain sebagainya. Yang ini akan sangat baik sekali untuk bisa berkenaan ya dengan kemaslahatan, yaitu berupa hak dan kewajiban. Ya, ini semuanya harus diatur secara baik. Nah, kalau ada isu-isu yang seperti ini juga kita jangan langsung percaya ya, baik dari dua belah pihak kita kritisi masing-masing, kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi yang melihat ini semua menjadi kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Ya, dari para pemirsa, mari kita terus belajar ya. Apapun yang terjadi itu kita berdoa semoga kita selalu diberi kemudahan dalam menjalankan hidup ini ya, dijauhkan dari segala masalah, dan ya kita bisa menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.